bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebentar lagi anak-anak kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, dalam memperingati hari itu kira-kira mau ada apa ya? Ada apa Bu Ismi? Ceritain dong. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banget. Oh iya. Oke, kalau gitu saksikan penampilan video dari kami. Cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mengisahkan cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail banyak sekali memberikan pesan kepada kita. Ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim bisa dilihat dari kisah Nabi Ismail ini. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ismail lahir di Al-Khalil, wilayah Kan'an, Palestina. Setelah dewasa, Ismail kemudian diutus menjadi nabi dan berdakwah di Mekah hingga wafatnya. Tempat wafat Nabi Ismail di kota Mekah diberi nama Hijr Ismail. Di suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah lewat mimpi agar menyembelih Ismail. Awalnya, ia menganggap mimpi itu tidak benar. Ketika mimpi itu berulang hingga 3 kali, Nabi Ibrahim tampak gelisah dan bingung. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ismail. Nabi Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail pun menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatmu sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim sangat terharu dengan perkataan Ismail. Keduanya membicarakan hal ini kepada Hajar. Hajar pun sangat terkejut dan merasa berat hati. Belum lama, ia mendapat cobaan hidup terpisah dari suaminya. Dan kini, ia harus merelakan anaknya untuk disembelih. Namun, mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Hajar pun merelakannya. Ya Allah, sudah sekian lama aku menunggu kehadiran anakku. Setelah anakku datang, cobaannya kenapa begitu berat? Tetapi aku yakin Allah itu memberikan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Dan insya Allah aku akan ikhlas meskipun anakku sendiri yang harus dikorbankan. Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke tempat yang jauh dari permukiman. Dan datanglah setan untuk mempengaruhi dan menghasut Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim tetap taat pada perintah Allah. "Hei Nabi Ibrahim, apa kamu akan rela menyembelih putramu sendiri, putra yang sudah kamu nanti selamanya? Apakah kamu rela?" Kemudian Nabi Ibrahim mengasah pedangnya hingga tajam. Sebelum melaksanakan penyembelihan, Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim membaringkan anaknya. Terlihat kesabaran keduanya. Allah berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Ismail pun tidak terlukai. Dan sejak peristiwa itu, umat Islam dianjurkan untuk berkurban setiap hari raya Idul Adha. Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan sehat. Ia selalu mendampingi ayahnya dalam berdakwah.
Suatu ketika, Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan petunjuk dari Allah agar membangun Ka'bah. Nah, anak-anak semuanya, ini tadi kalian sudah menyaksikan ya kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari kisah tersebut ada pesan dan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, keluarga Ibrahim layak dijadikan teladan karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah. Mereka sukses melewati beberapa ujian. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak yang soleh yang patut dijadikan teladan. Yang ketiga, ketinggian budi pekerti yang dimiliki Nabi Ismail alaihissalam menjadikan dicintai Allah dan mendapatkan banyak keistimewaan darinya. Di antaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang keempat yaitu perintah penyembelihan Ismail mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya. Itu saja ya pesan dari kami tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Wah, Bu Ismi, videonya seru banget dan sangat mendidik. Aku jadi tahu banyak cerita tentang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Wah, alhamdulillah kalau seperti itu berarti video ini bisa membantu anak-anak di rumah untuk mengetahui kisah atau teladan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Betul. Nah, kira-kira tadi Miss Ani melihat videonya, kisah apa atau pesan apa yang bisa dilihat dari sama Miss Ani dari video tadi? Wah, ternyata Nabi Ibrahim betul-betul sangat taat akan perintah Allah. Begitu juga dengan Nabi Ismail yang sangat ikhlas dan sabar. Seperti itu. Iya, jadi gitu ya anak-anak, kita harus mencontoh keteladanan Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kesabaran Nabi Ismail. Jadi kalau kita selama ini seperti ini, kita masih tingkat kesabaran masih bawah ya misalnya. betul. Jadi kita harus lebih semangat, lebih giat belajar, dan anak-anak pasti hebat. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum.